Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andia Sabila dengan NIM 121190055 akan mempresentasikan mengenai research preparation atau persiapan penelitian. Nah, bahasan yang akan saya bahas pada presentasi kali ini meliputi pendanaan secara umum, desain penelitian, manajemen data penelitian, kerjasama penelitian, dan manfaat yang diperoleh dari setting data. Nah, bagian pertama itu masuk ke funding atau pendanaan. Ada beberapa cara untuk memperoleh pendanaan ketika penelitian, yaitu melalui pertama ada beasiswa dan kedua itu ada hibah penelitian. Hibah penelitian sendiri itu adalah pemberian berupa dana yang dilakukan seseorang untuk dialokasikan kepada pihak lain untuk dapat menyelenggarakan kewajiban penelitian. Nah, untuk beasiswa sendiri itu ada beberapa jenis atau beberapa bentuk yang dapat kita peroleh. Pertama ada gaji, yang kedua peralatan laboratorium dasar, yang ketiga bahan habis pakai, yang keempat biaya perjalanan, yang kelima uang saku, dan yang keenam bimbingan dengan mentor. Tapi untuk poin 5 atau uang saku itu tidak semua negara menyediakan uang saku untuk jenis beasiswa tersebut. Oke, untuk persyaratan pengajuan beasiswa itu cukup susah, sehingga kita sebagai pelamar perlu untuk mempersiapkan dengan baik untuk pengajuan beasiswa. Di mana persiapan dalam pengajuan beasiswa yang dapat kita lakukan, pertama, membaca panduan khusus, yang kedua, memastikan bahwa beasiswa itu sesuai dengan karir yang diinginkan, yang ketiga, memahami proses penilaian. Nah, untuk hal yang dilakukan ketika mengirimkan berkas lamaran beasiswa, ada mengedit, mengoreksi, dan memastikan semua bagian itu sudah lengkap. Dan yang kedua, memperhatikan tenggat waktu pengumpulan. Nah, biasanya setelah pengajuan dari berkas lamaran itu akan ada sesi wawancara, di mana untuk wawancara ini kita harus memperhatikan, pertama, menjaga waktu ketika wawancara. Maksudnya itu kita harus siap ketika ditanyakan pertanyaan apapun itu dan menjawabnya dengan cepat untuk meyakinkan orang yang mewawancarai kita. Yang kedua, berlatih untuk menjawab beberapa pertanyaan sehingga wawancara itu berlangsung dengan lancar. Untuk pemeriksa atau pengulas beasiswa sendiri itu ada kriteria khusus yang dicarinya dalam menyeleksi orang-orang yang mengajukan wawancara. Yang pertama, proyek yang diajukan itu merupakan hasil pemikiran orisinil atau diri kita sendiri, pemikiran baru, dan adanya inovasi dalam proyek tersebut. Yang kedua, surat lamaran itu ditulis dengan baik dan disajikan dengan jelas. Yang ketiga, adanya ketepatan waktu pengumpulan. Dan yang keempat, penelitian yang diajukan ini memperhatikan sumber daya yang tersedia di sekitar kita. Dan yang kelima, kandidat memiliki visi yang jelas tentang kemajuan karirnya. Contohnya itu, bagaimana visi yang akan dilakukannya pada 10 tahun yang ke depan, dan bagaimana cara mencapainya. Nah, untuk pengajuan beasiswa sendiri itu sering terjadi kegagalan. Di mana kegagalan umum yang sering terjadi itu, pertama, kegagalan menunjukkan pentingnya topik yang kita bahas. Yang kedua, pertanyaan penelitian ini tidak teridentifikasi dengan baik, atau tidak berfokus, atau tidak didukung oleh data yang valid. Yang ketiga, studi yang dirancang ini tidak menjawab pertanyaan penelitian. Yang keempat, proyek terlalu ambisius dan tidak layak dalam jangka waktu atau anggaran yang tersedia. Yang kelima, tinjauan literatur tidak lengkap, sehingga kurang mendukung topik yang kita bahas. Yang keenam, kurangnya pemahaman tentang metodologi yang akan diterapkan. Dan yang ketujuh, rencana pelatihan dan pengembangan tidak dipikirkan dengan baik. Kunci sukses pengajuan beasiswa sendiri itu yang dapat dilakukan, pertama, membaca dengan cermat catatan panduan beasiswa. Yang kedua, meminta saran kepada rektor atau mentor. Yang ketiga, berdiskusi dengan orang lain yang telah berhasil dalam skema tersebut untuk mengetahui bagaimana sistem atau skema dari pengajuan beasiswa yang baik.
Yang keempat, mempersiapkan dengan baik sesi wawancara. Di pembahasan selanjutnya itu ada funding hacks for researchers. Funding hacks sendiri itu adalah pembiayaan modal yang dilakukan oleh suatu badan usaha kepada para peneliti, di mana para penyandang dana ini meminta kepada penerima hibah untuk menyediakan beberapa jenis dan tingkat akses terbuka ke informasi, data, dan publikasi yang timbul dari pendanaan. Pembahasan selanjutnya adalah successful grant application. Kunci dalam menyiapkan aplikasi hibah yang berhasil itu, pertama, memunculkan ide yang unik, di mana ide kita ini merupakan penelitian baru dan menarik. Dan yang kedua, menemukan peluang pendanaan yang cocok. Ketiga, memahami lembaga pendanaan. Yang keempat, mendapatkan informasi latar belakang. Yang kelima, menulis bagian teknis. Yang keenam, memastikan bagian administrasi sudah selesai. Dan yang ketujuh itu mengirim berkas lamaran. Bagaimana cara menulis hibah itu? Cara menulis hibah itu dapat kita lakukan yang pertama, memulai dengan menentukan garis besar atau struktur bagian yang spesifik. Yang kedua, memberikan waktu yang cukup untuk menulis dan mencatat. Yang ketiga, untuk mencari data akurat. Selanjutnya, dapat menjawab pertanyaan berupa mengapa penelitian ini penting, bagaimana mengatasi masalah, dan apa pencapaian yang diperoleh ketika penelitian yang kita lakukan berhasil. Yang keempat, menulis sesuai dengan ketentuan penggunaan huruf sesuai dengan ketentuan yang ada. Yang kelima, menggunakan referensi dari Mendeley. Nah, untuk kriteria data pada hibah untuk dapat diterima sendiri itu ada 4. Yang pertama itu ada jelas, informatif, kualitas tinggi, dan dapat dibaca. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengirim proposal hibah sendiri itu ada beberapa hal. Yang pertama itu memeriksa PDF untuk keterbacaan dan kesalahan dalam penulisan. Yang kedua, memberikan waktu yang cukup untuk mengunggah file proposal yang kita kirim. Yang ketiga, mengunggah salinan lebih awal, karena biasanya sistem tempat kita mengirim tersebut menjadi sibuk selama waktu pengiriman berkas. Yang keempat, menunggu pengumuman lolos proposal. Materi selanjutnya itu adalah bagaimana menyimpan data, membagi, dan menggunakan data. Untuk penyimpanan data sendiri ini, para peneliti masih melakukan secara masing-masing dan belum dilakukan secara kelembagaan oleh lembaga penelitian. Untuk berbagi data sendiri itu juga belum menjadi perhatian khusus oleh para peneliti saat sekarang ini. Oke, materi selanjutnya itu adalah benefit yang kita peroleh dari citing data. Ada beberapa alasan mengapa kita mengutip data. Yang pertama itu agar sains dapat menjadi lebih baik, di mana dalam sains itu diperlukan transparansi dan validasi, dan juga reproduksibilitas dan ketahanan. Alasan yang kedua itu untuk penggunaan kembali dan penemuan sebagai meta-analisis big data dan ekstrak pengetahuan baru. Alasan yang ketiga itu secara radikal meningkatkan bidang biomedis, di mana dalam bidang biomedis tentunya itu berhubungan dengan penyakit atau penyembuhan penyakit. Beberapa komponen untuk mengutip data sendiri itu ada penerbit jurnal, repository, yang ketiga penulis, dan keempat informatika. Untuk mengutip data sendiri ada waktunya, yaitu ada 2 waktu. Yang pertama, setelah memperoleh data untuk studi dan hasilnya didasarkan pada waktu mengutip data. Dan yang kedua, setelah menggunakan kembali data yang ada untuk studi. Oke, pembahasan selanjutnya adalah research collaboration atau kolaborasi penelitian. Research kolaborasi ini sendiri adalah kesepakatan antara 2 atau lebih kelompok penelitian untuk bekerja sama dalam suatu proyek agar menghasilkan pengetahuan ilmiah baru.
ada beberapa alasan mengapa dilakukannya kolaborasi dalam penelitian. Yang pertama itu memberikan motivasi untuk mengembangkan berbagai keterampilan yang ada oleh para peneliti. Dan yang kedua, agregat berbagai keterampilan dalam hal orang dan sumber daya yang tersedia. Ketiga, memberikan kesempatan kepada para peneliti untuk mewujudkan penghematan karena infrastruktur penelitian dan pelatihan personel ini tergolong cukup mahal. Selanjutnya, cara untuk berkolaborasi dalam penelitian. Yang pertama ini, para sarjana atau para peneliti ini dapat mengkomunikasikan ide dan temuannya, bisa melalui blog, mikroblog, jejaring sosial, dan platform-platform lain. Yang kedua, melakukan interaksi fisik tatap muka. Misalnya itu menghadiri konferensi, lokakarya, atau seminar yang efektif dan berhasil untuk pertemuan antara beberapa orang, berdiskusi, bertukar pikiran, dan melakukan kolaborasi. Kunci utama dari kolaborasi dalam penelitian ini sendiri yaitu yang pertama, bersabar. Yang kedua, hubungan formal. Yang ketiga, hasil yang disepakati. Yang keempat, sikap tanggung jawab. Kelima, divisi bertanggung jawab akan masing-masing divisinya. Dan yang keenam ini, rajin mengikuti jadwal pertemuan dalam kolaborasi penelitian. Selanjutnya itu, making academia industry collaboration work. Cara untuk menemukan kolaborator akademik. Yang pertama, memanfaatkan hubungan yang telah ada, atau ini bisa dikenal dengan relasi yang telah ada. Kedua, kolaborasi dengan orang yang dikenal dan dipercayai dapat melakukan kolaborasi dengan baik dengan kita. Yang ketiga, supervisor ini seringkali merupakan hubungan yang terkuat dengan kita dan menjadi kolaborator pertama. Yang keempat, menyadari nilai, kekuatan timbal balik, dan reputasi. Nah, untuk membangun relasi atau koneksi baru, itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, memiliki gagasan tentang apa tujuan yang akan kita peroleh. Jangan menutup diri atau menghindari peluang yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi siapa orang atau organisasi yang kita tujukan. Yang ketiga, terbuka untuk melakukan hal-hal yang baru di luar bidang studi yang kita embankan atau yang kita kuasai. Yang keempat, nilai kekuatan hubungan dan susun strategi untuk menjalin hubungan. Dalam kolaborasi ini sering terjadi kegagalan, di mana kegagalan ini bisa karena ekspektasi dan tujuan yang tidak sesuai antara para pihak. Untuk faktor keberhasilan kolaborasi sendiri itu, pertama, tujuan dan komitmen bersama. Yang kedua, mempunyai kepercayaan yang tinggi. Yang ketiga, butuhnya keahlian yang berbeda antara masing-masing orang dalam kolaborasi ini. Yang keempat, adanya tanggung jawab per masing-masing individu yang berkolaborasi. Nah, dalam kolaborasi ini juga perlu diingat bahwa kolaborator ini tidak harus seperti kita, tetapi kita harus yakin bahwa pihak lain itu dapat menghormati atau menghargai bagaimana cara berpikir kita. Selain itu, kolaborasi itu juga tidak berguna dengan mitra atau partner yang tidak memberikan keahlian dan sumber daya tambahan, sehingga tidak dapat memaksimalkan kontribusi yang kita berikan pada saat kegiatan kolaborasi berlangsung. Nah, untuk faktor keberhasilan dari kolaborasi sendiri itu harus kita lakukan sebaik mungkin agar kolaborasi berjalan dengan baik, sehingga tujuan yang kita inginkan pada saat kolaborasi di awal tadi itu dapat terjadi atau dapat tercapai dengan baik. Sekian presentasi dari saya.
Terlebih terkurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.